Suami dan mertua memberiku segelas teh hangat padaku sambil tersenyum manis. Baunya terasa aneh, jadi aku tidak meminumnya. Diam-diam aku tukar dengan gelas milik mertuaku. Beberapa jam kemudian, jeritan keluar dari kamar mertuaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Sejak setelah kami menikah, ada hal-hal kecil yang terus menusuk pikiranku. Hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain. Tapi bagi seorang istri yang tinggal satu atap dengan mertua, perubahan sekecil apapun bisa terasa seperti peringatan halus yang membuat dada menegang. Bu Sri, mertuaku, yang dulu selalu ramah dan perhatian, perlahan berubah menjadi lebih dingin. Bukan dingin yang tampak jelas, melainkan dingin yang halus, terselip di balik tatapan-tatapan panjangnya yang mengawasi setiap kali aku membuka laci perhiasan, menyusun berkas-berkas rumah, atau sekadar memeriksa rekening tabungan. Seolah setiap gerakanku menjadi catatan penting baginya. Rizal, suamiku, pun berubah. Ia memang sibuk. Tapi nada suaranya selalu berbeda ketika pembicaraan menyentuh soal warisan, sertifikat tanah, atau aset yang ditinggalkan orang tuaku. Pertanyaan-pertanyaan detail yang dulu tak pernah ia pedulikan, kini terlontar begitu saja, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Aku cuma tanya, biar jelas, katanya suatu hari. Tapi intonasinya tidak meyakinkan. Awalnya aku mencoba menepis kecurigaan itu. Mungkin hanya perasaanku. Mungkin aku terlalu sensitif. Namun semakin hari, semakin banyak tanda kecil yang sulit diabaikan. Suatu malam setelah makan malam yang aneh, karena untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan Bu Sri memasak khusus untukku, aku menyadari satu hal yang membuat hatiku mencelos. Saat aku meminta teh hangat, ia hanya menjawab singkat tanpa menoleh. Nanti saja. Padahal dulu, apapun kondisinya, ia selalu rewel soal minuman. Bahkan dulu aku sering merasa terlalu dimanja. Kini, seolah ada tembok yang sengaja ia bangun pelan-pelan. Setelah itu, aku mulai memperhatikan semuanya lebih serius. Komentar-komentar Bu Sri tentang biaya hidup, tentang betapa beruntungnya aku memiliki warisan orang tua. Cara ia dan Rizal berbisik di balik tirai dapur ketika mereka mengira aku tak mendengar. Sikap yang berubah tapi tidak pernah diungkapkan secara terang-terangan. Semua itu bukan sekadar perubahan suasana. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Malam itu, ketika rumah sudah tenggelam dalam keheningan, aku melangkah turun ke ruang tamu. Lampu malam redup memantulkan bayanganku di kaca lemari kecil. Entah dorongan apa, aku membuka laci perabot yang jarang disentuh orang selain pembantu. Di dalamnya ada sebuah botol kecil, transparan, dengan label yang setengah hilang. Cairannya bening, nyaris tanpa warna. Aku terdiam. Detik itu juga, jantungku berdetak lebih cepat. Ini bukan obat yang pernah kulihat di rumah ini. Bukan vitamin. Bukan minyak angin. Tidak seperti apapun yang biasanya Bu Sri simpan. Dan untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang menusuk sampai ke tulang. Kecurigaan itu bukan lagi sekadar firasat. Ada benda nyata. Ada sesuatu yang seharusnya tidak ada di rumah ini. Malam itu, aku hanya berdiri lama, memegang laci yang terbuka setengah, menyadari bahwa mungkin aku sedang hidup bersama orang yang tak lagi bisa kupercaya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di dalam rumah yang sama, namun dengan makna yang berbeda. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Bu Sri masih merapikan jemuran di pagi hari, Rizal masih berangkat kerja pukul 8, dan suara televisi sore masih memecah keheningan rumah. Namun aku kini melihat semuanya dengan mata lain. Setiap detil kecil tak lagi tampak biasa. Ada pola di baliknya. Bu Sri semakin sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak lazim untuk seorang mertua yang sekadar peduli. Lemari dokumen itu sudah kamu kunci, kan? Surat-suratnya lengkap semua, ya? Rekening yang kamu pakai itu masih nama kamu sendiri. Atau nanti saja kamu tanda tangan, biar keluarga gampang mengurus.
Nada suaranya terlalu halus, terlalu manis, sampai justru terasa menekan. Seakan-akan setiap kalimatnya mencoba menarikku selembar demi selembar ke dalam lingkaran kepercayaannya. Lingkaran yang aku tahu kini bukan lagi tempat aman. Yang membuatku semakin tidak nyaman adalah caranya menyentuh benda-bendaku. Bukan sekadar memegang, tapi seperti mempelajari. Buku tabunganku, misalnya, ia selalu menepuk bagian sampingnya pelan, seperti menilai tebal tipisnya. Aduh, lumayan juga saldonya, katanya suatu pagi sambil tersenyum. Namun matanya menatap tajam, menembus. Rizal pun tak banyak membantu menenangkan pikiranku. Ia menjadi lebih berbeda. Sikapnya lebih kaku dan ucapannya lebih menusuk. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan di tahun-tahun awal pernikahan kami. Kalau urusan ini selesai, keluarga akan tenang, ujarnya suatu sore, sambil memandangi aku seperti menilai barang dagangan. Aku bertanya dalam hati, urusan apa? Tenang dari apa? Atau dari siapa? Ia tidak menjelaskan, dan aku tidak minta penjelasan. Ada benteng yang mendadak terasa tinggi antara kami. Benteng keraguan. Benteng ketakutan. Aku mulai mencatat setiap hal kecil, seperti seorang detektif yang diam-diam memetakan ancaman. Siapa yang berada di dapur saat minuman dibuat? Siapa yang mengambil gelas lebih dulu? Apakah ada botol yang dipindahkan dari tempat semula? Apakah ada gelas yang diganti tanpa sepengetahuanku? Bukan karena aku ingin menuduh, tapi karena hatiku berkata ada sesuatu yang berjalan di bawah permukaan. Sesuatu yang tidak boleh kulalaikan. Aku tidak berani membicarakan ini dengan siapapun. Tidak dengan keluarga, tidak dengan teman. Karena jika aku salah, aku bisa merusak rumah tanggaku sendiri. Tapi jika aku benar, mungkin nyawaku yang jadi taruhannya. Suatu siang, ketika Rizal dan Busri pergi ke kota untuk urusan keluarga, rumah benar-benar sepi. Sunyi yang biasanya menenangkan kini terasa seperti ruang kosong yang mengancam. Aku turun ke ruang tamu, dan di sana, di meja kecil dekat televisi, ada sebuah gelas yang setengah terisi. Bukan gelas yang biasa dipakai Busri. Tidak pula gelas yang biasanya kupakai. Isi minumannya tampak bening, tapi permukaannya sedikit berminyak, seperti ada sesuatu yang hampir tidak terlihat mengapung di sana. Jari-jariku merinding. Aku ingin menyentuh gelas itu, ingin membawanya ke dapur untuk memeriksa lebih dekat, tapi naluri bertahan hidup menahanku. Ada bisikan kecil di telingaku, jangan sentuh sembarangan. Aku mundur setengah langkah. Lalu sebuah pikiran terlintas. Sederhana, cepat, tapi tajam. Bagaimana jika mereka memperhatikan gelas mana yang kupakai? Bagaimana jika ada minuman yang ikut dicatat? Bagaimana jika risiko dimulai dari hal sekecil ini? Aku mengambil gelasku sendiri dari meja makan, masih kosong. Aku mendekat, memandang dua gelas itu berdampingan. Lalu, dengan gerakan pelan, sangat pelan, aku menukar posisi keduanya. Gelas yang ada isinya, kutaruh di tempat gelasku biasanya berada. Gelasku yang kosong, kutaruh di tempat gelas mencurigakan itu tadi diletakkan. Bukan untuk menjebak siapapun. Bukan untuk menusuk balik. Hanya untuk melihat siapa yang akan bereaksi. Atau apa yang akan terjadi jika mereka mendapati minumanku sudah tidak ada. Tindakan kecil itu terasa seperti langkah pertama di papan catur yang gelap. Langkah yang tampak remeh, namun bisa menentukan banyak hal yang tidak terlihat. Dan sesaat setelah aku meletakkan kedua gelas itu di posisi baru, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat, seolah rumah ini sedang menahan napas, menunggu sesuatu terjadi. Rencana kecilku sederhana, menukar gelas ketika mereka lengah. Tidak ada jebakan rumit, tidak ada konfrontasi. Hanya satu gerakan kecil, satu gerakan yang bahkan tidak pantas disebut rencana, tapi cukup untuk membuatku merasa masih punya kendali atas sesuatu yang mulai tak dapat kujelaskan. Aku tahu ritme rumah ini lebih baik dari siapapun. Jam berapa Busri biasanya ke dapur, jam berapa Rizal turun dari kamar mandi, dan tempat favorit mereka menaruh gelas. Selalu di meja kecil dekat kursi tamu, seolah itu ritual tak tertulis. Rutinitas yang selama ini membuatku merasa aman, kini justru menjadi peta gerak yang kubaca setiap detiknya.
Hari itu mereka kembali lebih cepat dari perkiraan. Pintu depan terbuka sebelum sempat kubereskan semua barang di meja, dan detak jantungku melonjak, takut gerakan kecilku sebelumnya menimbulkan celah. Namun tidak ada tanda bahwa mereka curiga. Aku pura-pura sibuk membersihkan meja, menyeka, merapikan, menggeser piring, aktivitas yang tampak biasa. Busri masuk sambil menghela napas panjang. Wajahnya letih tapi matanya menyapu ruangan seperti seseorang yang tengah memastikan tidak ada yang berubah dari tempatnya. Taruh minumannya di dekat kursi tamu. Ya, katanya tanpa menoleh. Itu momenku. Dengan langkah tenang, hampir seperti kebiasaan sehari-hari, aku menunduk, meraih 2 gelas, gelasku yang kosong dan gelas yang tadi kutemukan. Gerakannya halus, cepat, tidak dramatis. Seandainya ada kamera memantau, pasti hanya akan terlihat sebagai rutinitas rumah tangga biasa. Namun bagiku, itu seperti memindahkan 2 buah pion pada papan catur yang sudah mulai panas. Gelas itu kini bukan lagi milikku. Atau mungkin, tidak pernah milikku sejak awal. Sore berlalu dengan keheningan yang rapuh. Kami bertiga duduk di ruang tamu, mencoba menciptakan suasana normal. Tawa kecil terdengar sesekali, tawa hampa yang tidak menyentuh mata siapapun. Aku meniru ekspresi mereka, ikut tertawa, ikut tersenyum, padahal pikiranku sedang berputar liar, menghitung menit sejak pertukaran gelas itu. Rizal menyentuh pipiku dengan lembut, sesuatu yang jarang ia lakukan belakangan. Kamu kelihatan lembut akhir-akhir ini, katanya, seperti sedang mengamati perubahan yang tak ia mengerti. Aku menjawab dengan senyum tipis. Ada jarak di balik sentuhannya, jarak yang tidak pernah ada dulu. Kini setiap sentuhan terasa seperti percobaan membaca pikiranku. Busri menatapku sejenak, tatapan singkat namun dalam, seperti seseorang yang sedang menimbang apakah aku sudah cukup, siap, untuk sesuatu yang ia ketahui dan aku belum. Lalu ia berkata dengan suara halus, "Nanti kau akan mengerti, sayang." Kalimat itu seperti tangan tak terlihat yang meremas tenggorokanku. Bukan ancaman, bukan pula kalimat ramah, tapi sesuatu di tengah-tengah, yang membuatku ingin berdiri dan lari, namun juga memaksaku diam. Aku menelan perkataan itu pelan, membiarkan kepahitannya turun ke perut dan menetap di sana. Malam itu, setelah semuanya tidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kuning temara membuat bayanganku bergerak-gerak di lantai. Aku memandang rak televisi, tapi pikiranku mengembara jauh. Aku merasa seolah menjadi 2 orang sekaligus. Yang pertama, istri yang baik, menantu yang sopan, perempuan yang masih berusaha mempercayai keluarga sendiri. Yang kedua, seseorang yang mulai belajar bertahan hidup, seseorang yang siap melakukan langkah-langkah kecil untuk mencari jawaban. Apakah aku jahat? Pertanyaan itu berputar seperti jarum jam yang tak mau berhenti. Apakah menukar gelas itu sebuah kelicikan, kejahatan, pengkhianatan, atau itu satu-satunya cara untuk bertahan? Ada sedikit rasa lega karena kini jika ada niat jahat, kemungkinan itu tidak lagi mengarah padaku. Tapi lega itu bercampur rasa bersalah yang perlahan merayap. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan. Aku tidak punya bukti. Aku hanya punya kecemasan, firasat, dan 1 botol kecil yang tidak seharusnya ada. Hampir tengah malam saat aku akhirnya bangkit dari sofa. Rumah sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari biasanya. Keheningan itu membuatku merasa seolah seluruh dinding rumah sedang mengawasi. Aku baru berjalan menuju tangga ketika dering telepon tiba-tiba memecah udara. Nya, tiba-tiba, mendesak. Suara yang membuat seluruh tubuhku menegang seperti kabel listrik yang dialiri arus. Aku mematung. Napasku tercekat. Telepon itu berdering lagi. Panjang, tajam, seperti sebuah peringatan. Dan di detik itulah aku tahu. Apapun yang terjadi 5 jam lalu, kini mulai bergerak. Aku menelan ludah, mendekati telepon. Dan tanpa sadar, jemariku bergetar saat mengangkat gagangnya. "Bu, ibu enggak, beliau pingsan." Suara dari telepon terdengar seperti gaung dari tempat yang sangat jauh. Padahal gagang telepon hampir menempel di telingaku. Ada nada panik yang menggigit, namun juga ada sesuatu yang tidak bisa kujelaskan.
Ketergesaan yang bukan sekadar cemas, melainkan seperti seseorang yang baru saja menabrak batas antara rencana dan bencana. Aku berlari. Langkahku membentur lantai satu persatu. Seakan berat mengusung tubuhku yang sedang dilumpuhkan oleh firasat gelap. Ketika sampai di ruang keluarga, pandangan itu menghantamku tanpa ampun. Busri tergeletak miring di lantai karpet. Wajahnya pucat seperti kain perca yang terendam air terlalu lama. Bibirnya bergetar, namun tidak ada suara. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya, membasahi kerudung dan bagian kerah bajunya. Rizal bersimpuh di samping tubuh ibunya, namun gerakannya tidak teratur, kacau, seperti seseorang yang tidak terbiasa menghadapi panik, atau seseorang yang panik bukan karena takut kehilangan, tapi takut ketahuan. Bangun, Bu! Bangun, Bu! Suaranya pecah. Terdengar cemas. Ya, tetapi ada ketegangan lain. Sebuah nada sumbang yang membuat bulu kuduku berdiri karena aku mengenal suamiku. Dan suaranya sekarang, tidak murni sedih. Ambulans datang dalam waktu yang rasanya sangat cepat sekaligus terlalu lama. Lampu merah berputar memantul di dinding rumah, menciptakan bayangan-bayangan bergerak seperti tangan-tangan raksasa yang ingin menyeret sesuatu keluar dari persembunyian. Di rumah sakit, semuanya berjalan cepat. Serangkaian pemeriksaan, perawat yang mondar-mandir, dokter yang berbicara dengan bahasa medis yang terdengar seperti mantra gelap. Diagnosa awal akhirnya keluar, dan kata-kata dokter menghantamku seperti palu baja. Keracunan. Hanya itu. Satu kata pendek yang mampu meruntuhkan pijakan dunia. Dugaan awal mengarah pada racun organik, dokter menambahkan. Bisa berasal dari racun serangga, obat tertentu, atau zat terlarang. Kami masih meneliti. Aku memandang Rizal. Ia berdiri memegang dinding, wajahnya kosong, tetapi alisnya bergetar halus seperti orang yang sedang memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Tatapannya tidak fokus. Bibirnya mencibir kecil setiap dokter menyebut kata racun, lalu kembali memucat saat mereka menyebut kemungkinan asal zat itu. Bukan reaksi orang yang terkejut. Bukan pula reaksi orang yang tidak tahu apa-apa, melainkan reaksi orang yang sudah menebak jawaban jauh sebelum dokter mengucapkannya. Berjam-jam berlalu di luar ruang ICU. Kursi tunggu keras menekan punggungku, namun tubuhku terlalu tegang untuk peduli rasa sakit. Aku duduk sendiri, jauh dari Rizal yang sibuk menjawab telepon keluarga, memberi kabar sambil berjalan bolak-balik. Tangan kiriku menggenggam tangan kanan yang gemetar, seakan bisa mengunci semua pertanyaan yang berputar dalam kepalaku. Ini salahku. Pikiran itu datang tanpa permisi, menusuk seperti jarum dingin. Karena akulah yang menukar gelas. Akunya yang mengubah arah takdir duduk di meja ruang tamu sore tadi. Dan jika benar minuman itu diracuni, kalimat itu menyempit, menekan dadaku. Apakah aku yang menyebabkan ibu mertuaku kritis? Suara tawa Busri di masa lalu muncul di telingaku seperti gema. Senyum ramahnya, masakannya, perhatian kecilnya. Ingatan-ingatan itu menamparku. Apakah aku baru saja membunuh seseorang yang sebenarnya tak berniat menyakitiku? Atau, apakah aku menyelamatkan diriku sendiri dari sesuatu yang memang telah disiapkan untukku? Pertanyaan itu menjadi jurang yang menganga. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku mendengar suara hatiku sendiri. Kalau aku tidak menukar gelas itu, mungkin aku yang ada di dalam ICU. Namun rasa lega itu terasa terlalu gelap, terlalu dingin untuk disebut kelegaan. Yang tersisa hanyalah ketakutan. Ketakutan yang tidak lagi samar, tetapi punya wajah, punya nama. Ketika seorang perawat keluar dari ICU untuk memberikan kabar perkembangan kondisi Busri, aku bangkit terlalu cepat hingga kepala hampir pusing. Perawat itu menatapku dengan ekspresi yang sulit kubaca, antara simpati, ragu, dan sesuatu yang terasa seperti curiga. Keadaannya belum stabil, katanya pelan. Kami terus berusaha. Ibu mertua Anda mengalami respon negatif yang cukup cepat. Kami harus tahu apakah beliau punya riwayat alergi atau obat yang biasa diminum. Aku menelan ludah. Suara hampir tidak keluar saat kutanya. Apakah racunnya kuat? Perawat itu menatapku lebih lama dari yang seharusnya.
Cukup kuat untuk membuat seseorang tidak sadar dalam hitungan jam. Hitungan jam. Sama seperti waktu yang berlalu sejak pertukaran gelas itu. Aku menunduk, menatap jemariku sendiri yang bergetar. Jemariku yang tadi sore menukar gelas itu seakan masih hangat dengan dosa atau keberuntungan. Aku tidak tahu mana. Ada satu kalimat yang muncul di kepalaku, lebih keras dari sebelumnya. Jika memang ada rencana jahat, maka salah satu dari mereka baru saja meminumnya. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin takut. Lebih takut daripada kemungkinan aku telah membunuh ibu mertuaku. Karena jika rencana itu benar-benar ada, maka seseorang akan mencari kambing hitam. Dan kemungkinan besar, itu adalah aku. Rizal datang ke kantor polisi dengan wajah yang telah disusun sedemikian rupa, campuran duka, amarah, dan air mata yang justru tampak terlalu rapi, terlalu siap. Seolah ia sudah berlatih di depan cermin sebelum memutuskan menjerat istrinya sendiri. Dia punya motif, katanya lantang, nada suaranya tajam seperti pecahan kaca. Dia selalu gelisah soal harta, soal warisan. Dia iri pada keluarga kami. Dia menukar gelas itu dengan sengaja. Saya lihat dia ada di dekat minuman ibu. Kata-kata itu jatuh seperti pisau yang menusuk kulitku satu persatu. Aku berdiri di hadapan penyidik, mencoba bernapas dalam ritme yang teratur. Tapi setiap tuduhan Rizal terasa seperti tangan yang mendorong kepalaku ke dalam air. Aku bisa bernapas hanya untuk tenggelam lagi. Penyidik menatapku dengan ekspresi tetap, tidak memihak. Hanya menjalankan perannya. Kami butuh keterangan ibu, katanya. Suaranya datar. Profesional. Tidak memberi ruang untuk perasaan. Mereka mencatat sidik jariku. Menanyakan di mana aku berada jam demi jam pada hari itu. Meminta aku menceritakan kembali dari awal. Bagaimana aku menemukan gelas? Bagaimana pertukaran itu terjadi? Apa alasan sebenarnya? Aku mencoba menjelaskan. Perlahan, jujur, tanpa dramatisasi. Kecurigaanku, rutinitas yang berubah, botol obat yang kutemukan, tatapan Busri selama ini. Namun di hadapan catatan polisi, semua itu terdengar seperti cerita orang paranoid yang terlalu banyak menonton film kriminal. Firasat, tidak tercatat di berkas. Ketakutan, tidak masuk kategori barang bukti. Mereka menghadirkan beberapa tetangga dan teman. Bukan untuk membela, tetapi untuk mengukur. Apakah dia pernah bertengkar dengan mertuanya? Apakah dia pernah bicara soal harta peninggalan keluarganya? Apakah dia pernah mengeluh mengenai perlakuan mertua? Apakah dia pernah bicara ingin keluar dari rumah itu? Dan dari mulut orang-orang yang bahkan tak pernah benar-benar mengenalku, lahirlah potongan-potongan kecil yang, di tangan penyidik, bisa berubah menjadi motif. Dia memang sering tampak murung akhir-akhir ini, kata salah satu tetangga. Aku pernah dengar dia bertengkar dengan mertuanya, kata yang lain, tanpa tahu bahwa yang ia dengar hanyalah perbedaan pendapat kecil tentang menu makan siang. Kalimat-kalimat itu dirangkai dengan mudah. Seperti puzzle yang sengaja dipotong untuk pas bersamaan. Malam-malam pertama di ruang tahanan terasa seperti tidak nyata. Ruangan itu dingin, bau besi, lembab, dan sempit. Kasurnya tipis. Dinginnya menembus kulit hingga tulang. Aku duduk memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Namun pikiranku terus kembali pada momen pertukaran gelas itu. Apakah aku yang membunuh Busri? Pertanyaan itu menghantui setiap tarikan napas. Ada bagian dalam diriku yang terus menatap ke belakang, menolak mengakui bahwa tindakan kecil itu bisa menjadi titik balik tragedi. Namun ada bagian lain, bagian paling manusiawi, yang dicekik rasa bersalah. Dalam kesunyian ruang tahanan, suara-suara kecil dari sel lain terdengar samar. Orang mendesah, menangis, berdoa, mencaci, tertawa pahit. Dan di antara semua suara itu, suara Rizal terus berputar di kepalaku. Dia punya motif. Dia sengaja. Dia iri. Kata-kata itu menamparku berulang kali, sampai akhirnya air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Namun lebih menyakitkan lagi adalah satu kenyataan yang tak ingin kuakui. Aku masih ingin percaya pada Rizal. Masih ada serpihan kecil harapan bahwa ia tidak benar-benar ingin menjerumuskanku.
Bahwa paniknya membuatnya gelap mata. Bahwa ada alasan lain. Tapi semakin keras aku berusaha mempercayainya, semakin kuat gambaran di rumah sakit tadi. Wajahnya yang kosong, matanya yang beralih-alih, gerak tubuhnya yang tidak menunjukkan kesedihan seorang anak, tetapi ketakutan seseorang yang melihat rencana berubah arah. Saat penyidik datang kembali malam itu, membawa berkas baru dan catatan tambahan, aku tahu ini bukan lagi sekadar kesalahpahaman. Ini panggung yang telah disiapkan, dan aku adalah aktor yang dipaksa berdiri di tengahnya. Ada beberapa ketidaksesuaian dalam keterangan Anda, katanya. Kami butuh Anda menjelaskan ulang proses pertukaran gelas itu. Aku mengangguk. Namun sebelum aku mulai bicara, aku menyadari satu hal mengerikan. Tidak ada satupun dari mereka, penyidik, saksi, atau Rizal sendiri, yang bertanya, siapa yang menyiapkan minuman itu? Dan kesadaran itu membuat tubuhku bergetar lebih hebat dari sebelumnya. Di balik jeruji besi yang dingin, waktu seperti berhenti, tapi pikiranku tidak. Setiap detik yang lewat justru menambah ketegangan di dadaku. Aku tidak bisa duduk diam begitu saja menunggu keadilan datang. Bukan ketika hidupku sedang dipertaruhkan, bukan ketika kemungkinan besar ada seseorang yang sengaja membungkam kebenaran. Di luar sana, polisi bergerak seperti siput yang kelelahan. Rekaman CCTV sedang kami proses, kata mereka dengan suara datar. Namun setiap kali aku bertanya lagi, jawabannya tetap sama. Seolah-olah rekaman itu tidak penting. Seolah-olah rekaman itu lebih baik hilang. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini kelalaian murni? Atau seseorang ingin memastikan bukti itu tidak pernah muncul? Disinilah aku teringat seseorang. Dian. Dian bukan orang yang dekat, bukan sahabat yang selalu muncul dalam fase hidupku. Namun ia adalah salah satu teman kuliah yang dulu bekerja paruh waktu memperbaiki komputer dan sistem keamanan. Belakangan aku tahu ia memang menekuni dunia itu sampai menjadi teknisi profesional. Dengan hati-hati, melalui satu-satunya orang yang bisa kupercaya, pengacaraku, aku mengirim pesan. Aku butuh rekaman CCTV rumah. Tolong. Pesan itu pendek, tapi membawa bobot sebesar hidupku. Dian membalas malam itu juga. Kalau memang ada yang aneh di rumah, kamera tidak pernah bohong. Biar aku lihat apa yang bisa kulakukan. Aku tidak tahu bagaimana ia melakukannya. Yang pasti, beberapa hari kemudian pengacaraku datang membawa sebuah drive kecil berwarna hitam. Ini dari temanmu, katanya sambil menunduk, seolah menyembunyikan fakta bahwa ia sedang memainkan api dengan hukum. Dia bilang, hati-hati. Hati-hati? Dari apa? Atau dari siapa? Malam itu, di ruangan kecil tempat tahanan boleh konsultasi dengan pengacara, laptop tua disodorkan ke hadapanku. Layar buram, suaranya kecil, tapi bagiku itu seperti pintu yang mungkin akan menyingkap seluruh kebenaran. Jari-jariku bergetar saat menekan tombol play. Rekaman koridor rumah muncul pertama. Gambar agak buram, tapi cukup jelas untuk melihat bayangan orang berjalan. Awalnya semua tampak biasa. Busri membawa piring. Rizal masuk dapur. Aku duduk di ruang tamu beberapa jam sebelumnya. Semua normal, sampai kulihat gerakan cepat yang membuat napasku berhenti. Seseorang membuka lemari kecil dekat dapur, tempat Busri biasanya menyimpan toples dan obat-obatan. Tangan itu mengambil sesuatu. Aku memperbesar gambar. Gambar pecah, kabur. Kamera rumahku memang tidak canggih. Namun bentuknya, silahlah memerah di monitor, sebuah botol kecil. Sangat mirip dengan botol yang kutemukan malam sebelum semua ini terjadi. Jantungku berdetak keras. Siapa yang sedang mengambil botol itu? Aku memperbesar lagi. Masih buram. Namun ada ciri yang tidak bisa kusembunyikan dari ingatanku sendiri. Lengan baju batik yang hanya dipakai Busri pada hari itu. Gelang tipis yang selalu ia pakai. Itu milik Busri. Tenggorokanku tercekat. Tapi rekaman belum selesai. Aku melompat ke rekaman dapur. Ada seseorang menuang sesuatu ke dalam gelas. Gerakannya cepat, canggung, seolah takut terlihat. Aku memperbesar, tapi wajahnya berada di luar jangkauan kamera. Yang terlihat hanya sebagian bahu,
sebagian rambut, dan tangan yang memegang sendok kecil. Dan kemudian, sosok itu menaruh gelas di meja tamu. Detik itu hawa dingin menyambar seluruh tubuhku. Karena gelas itu, aku ingat betul, adalah gelas yang pada akhirnya kutukar sore itu. Namun rekaman belum menjawab siapa yang benar-benar menuang racun itu. Apakah itu Busri? Ataukah seseorang sengaja memakai baju dan aksesoris miliknya untuk mengaburkan pelaku? Ada satu frame, hanya 1 detik, tapi cukup membuatku menahan napas. Bayangan seseorang berdiri di ambang pintu dapur. Siluetnya tinggi, tubuhnya lebih besar daripada Busri. Dan ketika cahaya lampu dapur memantul sebentar pada kaca, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku naik. Jam tangan Rizal. Bukan wajahnya. Tidak jelas. Tapi jam itu miliknya. Jam yang tidak pernah ia lepas. Bahkan saat mandi. Tubuhku membeku. Mulutku kering. Ini bukan lagi dugaan. Bukan firasat. Bukan ketakutan seorang istri. Ini jejak. Jejak pertama yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap daripada sekadar perselisihan keluarga. Dan rekaman itu baru menunjukkan sebagian kecil saja. Aku memegang mouse, menahan napas. Jika aku maju beberapa detik lagi, apa yang akan kutemukan? Dian mengatur ulang kualitas gambar, menstabilkan frame yang goyah, dan menajamkan cahaya seadanya. Meski rekaman itu bukan dari kamera canggih, setiap peningkatan kecil membuatnya terasa seperti membuka tirai yang sebelumnya menutupi kebenaran. Lalu, dengan suara datar, Dian berkata lewat telepon, "Kamu harus siap. Apapun yang kamu lihat, jangan putus asa." Aku tak tahu apakah itu peringatan atau belas kasihan. Ketika rekaman dapur diputar lagi, aku melihat sesuatu yang bahkan tidak ingin kubayangkan. Rizal berdiri di ambang pintu dapur di jam yang sama dengan waktu persiapan minuman sore itu. Wajahnya datar. Kakinya mantap. Tubuhnya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Ia membuka rak dengan gerakan yang terlalu biasa, seolah ia telah melakukannya berkali-kali. Lalu tangan kanannya muncul memegang botol kecil bertutup hitam, yang sama persis dengan botol yang dulu kutemukan dan kupandang dengan kecurigaan. Rizal memeriksa sekeliling. Tak ada ekspresi takut, tak ada kecemasan. Justru ada ketenangan yang membuat kulitku merinding. Ia menuangkan isi botol itu ke 2 gelas sekaligus. Ia bahkan memastikan tak ada yang tersisa di bibir gelas. Setelah itu, ia mengambil sendok kecil, mengaduk perlahan, lalu mengetuk ujung gelas seperti orang yang sedang menyiapkan teh manis. Aku menatap layar tanpa bisa berkedip. Darahku seperti membeku. 2 gelas. 1 ditaruh di meja tamu, yang ia pastikan adalah gelasku, lokasi tempatku biasa duduk. 1 lagi ia geser perlahan ke tempat Busri biasa mengambil minuman. Kali ini bukan sekadar bayangan samar. Bukan asumsi. Bukan imajinasi. Ini niat. Ini rencana. Ini tindakan. Aku memegang mulutku, menahan suara yang ingin pecah. Dian mengirim cuplikan lain. Adegan dari kamera luar. Rizal berdiri di pagar sebuah toko pestisida, berbicara dengan seorang pria. Rizal menyerahkan sejumlah uang. Pria itu memberikan sebuah botol kecil tanpa label. Transaksi itu dilakukan cepat, seolah mereka sama-sama tahu nilai dari yang sedang dipertukarkan. Cahaya dari lampu toko menyinari wajah Rizal hanya 2 detik. Tapi 2 detik itu cukup. Lebam samar di bawah mata. Rahang mengeras. Pandangan gelisah seperti orang yang tak tidur semalaman. Itu bukan wajah orang yang ingin mencari obat. Itu wajah seseorang yang sedang membeli penyelesaian. Cuplikan terakhir yang dikirim Dian membuat perutku terasa seperti terjun bebas ke jurang. Di dapur, saat Rizal menuangkan cairan itu, Busri berdiri 2 langkah di belakangnya. Senyum kecil tertarik di wajahnya. Senyum samar. Senyum yang bukan bahagia, melainkan mengerti. Senyum orang yang tahu apa yang terjadi. Senyum orang yang ikut merencanakan. Aku merasakan tubuhku bergetar. Tidak hanya karena fakta itu menghancurkan seluruh ingatanku akan kebaikan Busri, tapi karena rekaman itu juga memperlihatkan aku sedang menukar gelas di sore hari. Dan dari sudut pandang orang luar,
Itu bisa terlihat seperti aku yang merencanakan sesuatu. Setiap bukti yang membebaskanku, menyimpan bayangan yang tetap bisa menjeratku. Babak ini belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal kebenaran. Rizal bukan korban. Ia pelakunya. Setelah rekaman itu tiba di tangan pengacaraku, keadaan berubah drastis. Apa yang semula hanya firasat dan kecemasan akhirnya berubah menjadi bukti elektronik yang tak terbantahkan. Pengacara mengajukan permintaan resmi. Seluruh rekaman CCTV rumah harus dibuka dan diputar di hadapan penyidik. Polisi yang awalnya terkesan santai tiba-tiba kehilangan ketenangan. Beberapa saling pandang, beberapa menarik napas dalam. Mereka tidak bisa lagi menyembunyikan atau menunda. Karena bukti itu bukan hanya mengubah arah penyelidikan, tapi menentang versi cerita yang selama ini mereka dengar dari Rizal. Di persidangan awal, suasana ruang sidang memanas. Jaksa memulai dengan memutar klip pertama. Rizal menyerahkan uang di pagar toko pestisida. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut. Seorang jurnalis di belakang bahkan menjatuhkan ponselnya. Hakim menunduk, menatap Rizal dengan sorot tajam. Bisa dijelaskan, terdakwa? Rizal menelan ludah, wajahnya memucat sedikit. Itu bukan racun, katanya terbata. Itu hanya campuran herbal untuk membantu ibu tidur. Bohong. Jelas sekali. Namun ia bicara dengan suara yang hampir meyakinkan, seolah ingin memanipulasi ruang sidang yang penuh. Jaksa memutar rekaman kedua. Ini jauh lebih fatal. Adegan Rizal menuangkan cairan dari botol hitam ke 2 gelas. Gerakan mengaduk. Gerakan mengelap meja. Gerakan memastikan semua rapi. Narasi yang rapi runtuh dalam satu klip itu. Hakim mengetuk palu kecil di depannya. Nada suaranya dingin, tidak memberi ruang kompromi. Saudara Rizal, jelaskan mengapa Anda menuangkan cairan dari botol tak berlabel ke 2 gelas minum. Rizal mencoba tersenyum, tetapi bibirnya kaku. Itu campuran obat tradisional. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Itu kesalahpahaman. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimat terakhir, tim forensik membuka hasil lab. Racun organik. Konsentrasinya tinggi. Bukan obat. Bukan herbal. Ruangan sidang sontak sunyi total. Pengacara Rizal bangkit dan mencoba keberatan. Tapi suaranya terpatah saat jaksa menyodorkan bukti tambahan. Catatan pembelian pestisida dan sisa-sisa cairan di dapur. Ada satu momen yang tidak kulupakan. Ketika hakim bertanya, apakah ibu mertua Anda mengetahui tindakan ini? Rizal terdiam. Terdiam lama. Terlalu lama. Dan dalam diam itulah semua orang menyadari. Ia tidak hanya bersalah. Ia sedang mencari siapa yang bisa ia salahkan bersama dirinya. Aku duduk di kursi terdakwa. Meski kini bukan lagi aku yang dituding, dan menatap Rizal. Wajahnya kosong, terjebak antara ketakutan dan akal bulus. Narasinya selama ini runtuh. Kebohongannya menyusut. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia kehilangan kendali. Sementara aku, yang semula dijadikan kambing hitam, akhirnya memiliki satu kekuatan. Kebenaran yang tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Namun perang hukum belum berakhir. Dan aku tahu, dalam hatinya yang gelap, Rizal belum selesai berusaha menjatuhkanku. Perlahan, semua yang selama ini samar mulai terhubung seperti garis-garis halus di peta kejahatan. Motif yang dulu hanya kutebak sebagai kecemburuan atau kebencian, kini tampak lebih besar, lebih gelap, dan jauh lebih terstruktur daripada yang pernah kubayangkan. Yang pertama muncul adalah dokumen wasiat lama. Petugas arsip menghadirkan selembar kertas kusam yang pernah disimpan Sri bertahun-tahun lalu. Di dalamnya tertulis dengan jelas, jika Sri dianggap tidak cakap secara hukum atau kesehatannya menurun drastis, seluruh aset yang atas namanya, mulai dari tanah, saham kecil perusahaan keluarga, hingga 2 rumah kontrakan, akan dikuasakan sementara pada Rizal. Sebuah celah hukum yang selama ini tersembunyi rapi di balik urusan keluarga. Yang kedua muncul adalah sertifikat rumah yang selama ini tidak pernah benar-benar diperbarui setelah ayah Rizal meninggal.
Aku mengira sertifikat itu hanya butuh tanda tangan Sri untuk diperbarui. Namun dari berkas yang ditampilkan jaksa, terlihat jelas, jika Sri tidak sanggup menandatangani, wali pengganti bisa menunjuk pihak keluarga terdekat. Dalam hal ini, Rizal. Ada pola. Ada keuntungan besar yang akan ia terima jika kondisi ibunya memburuk. Dan kemudian, yang menghancurkan semua harapan bahwa ini hanya kesalahpahaman, muncullah chat dan pesan suara dari ponsel Sri yang berhasil dipulihkan oleh ahli digital forensik. Suara Sri lemah, seolah sedang duduk di kamar, merekam tanpa sengaja atau mungkin mencari bukti ketakutan nyata. Dalam rekaman itu, suara Rizal terdengar jelas. Kalau kita tunggu lebih lama, prosesnya makin ribet. Kita butuh percepat. Ibu nggak akan sadar kalau cuma sedikit-sedikit. Lalu suara kerabat jauh dari pihak ayahnya menyela, sedikit berbisik namun tetap terdengar di mikrofon. Asal kau main rapi, semua aset atas nama ibumu akan langsung beralih. Setelah itu, kita atur bagiannya. Aku menggenggam meja sidang begitu kuat sampai jari-jari memutih. Suara mereka, duet pengkhianatan itu, mengiris lebih tajam daripada bukti apapun. Suara Sri di akhir rekaman, gemetar, membuat seluruh ruangan hening. Rizal, kamu dengar ibu. Kamu jangan. Rekaman terputus. Seseorang mematikannya dengan tergesa. Di ruang sidang, keheningan berubah menjadi kegemparan. Suara bisikan marah, lenguhan tidak percaya, beberapa orang bahkan bangkit dari kursinya. Saudara-saudara Rizal yang selama ini menatapku dengan jijik kini terlihat pucat. Mereka saling pandang, seolah baru sadar mereka telah membela orang yang menyusun rencana paling keji, membunuh ibunya sendiri demi memuluskan ambisi harta. Namun meski bukti semakin berat ke arah Rizal, posisiku masih tidak nyaman. Ketika klip aku menukar gelas diputar, beberapa orang langsung memicingkan mata, memandangku seperti tikus yang menyelinap di dapur. Sebagian bisik-bisik, "Tuh kan, dia memang ikut-ikutan. Kalau benar suaminya yang racun, kenapa dia tukar gelas?" Mencurigakan juga sih. Orang-orang tidak peduli konteks. Tindakan kecil tanpa suara bisa terlihat seperti dosa yang besar. Dan aku hanya bisa menghela napas, berusaha bertahan dari gelombang prasangka. Namun jaksa tidak memberi ruang bagi narasi Rizal untuk bernapas. Setelah memutar video pembelian racun, adegan menuang racun, bukti percakapan, dan rekaman suara, jaksa menambahkan satu lagi, rekaman telepon Rizal saat melapor ke polisi. Telepon itu terdengar berbeda dari ekspresi sedih yang ia tampilkan di ruang sidang. Suaranya gugup, motivasinya kacau. Ia bicara terlalu cepat, seperti mencoba menyusun narasi yang ia hafal di jalan. Jaksa menghentikan rekaman tepat di bagian saat Rizal berkata, Dia menukar gelas itu. Saya lihat. Dia mau ibu celaka supaya semua simpati ke dia." Lalu jaksa menatap hakim, menatapku, lalu menatap Rizal yang tampak seperti tiang es retak. "Pernyataan ini," ujar jaksa, "dibuat sebelum hasil lab keluar. Sebelum rekaman CCTV ditemukan. Sebelum saksi digital forensik menemukan bukti pembelian racun. Jadi bagaimana terdakwa bisa yakin bahwa keracunan terjadi karena gelas, jika ia sendiri tidak tahu apa isi cairan itu?" Pertanyaan itu jatuh seperti meteor di dalam ruang sidang. Rizal terdiam. Benar-benar diam. Keringat mengalir di pelipisnya. Wajahnya bergetar. Mata yang selama ini penuh yakin, kini mulai kehilangan cahaya. Dan itulah momen yang terasa seperti titik tidak bisa kembali. Di hadapan semua orang, keluarganya, kerabat, tetangga, bahkan hakim, kebenaran menganga. Rizal berbohong. Rizal merencanakan. Rizal mengkhianati. Tidak hanya aku, tidak hanya keluarga, tapi ibunya sendiri. Dan dalam keheningan yang memadatkan udara, aku merasa sesuatu dalam diriku runtuh sekaligus terbebaskan. Pengkhianatan itu bukan lagi rahasia antara aku dan pikiranku. Kini seluruh dunia melihatnya bersama-sama. Keputusan hakim turun setelah jam-jam sidang yang menguras emosi. Seperti perjalanan panjang di lorong gelap yang akhirnya memperlihatkan cahaya di ujungnya. Keputusan itu dibacakan dengan suara yang datar tapi berat.
Setiap katanya jatuh seperti batu yang memecah permukaan air. Rizal dinyatakan bersalah, bukan hanya atas percobaan pembunuhan terhadap Sri, tetapi atas perencanaan kriminal, penyesatan bukti, dan upaya menuduh orang lain untuk menutupi jejaknya. Ketika hakim mengetuk palu terakhir kalinya, seluruh ruangan gemetar oleh keheningan. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan. Bahkan udara seakan menahan napas, takut menyinggung keadilan yang baru saja ditegakkan. Aku memejamkan mata perlahan. Ini bukan euforia. Ini bukan kemenangan seperti yang digambarkan lewat cerita-cerita. Yang kurasakan adalah sesuatu yang jauh lebih sederhana, kelegaan yang tidak bersuara. Seperti semilir angin lembut setelah badai panjang yang merusak. Angin yang tidak menghapus trauma, tapi memberi waktu bagi tubuh untuk bernapas. Rizal dibawa keluar ruangan oleh 2 petugas. Langkahnya cepat tetapi tertatih. Seperti seseorang yang kehilangan arah sekaligus kehilangan topeng. Untuk sesaat, matanya bertemu dengan mataku, kosong, takut, dan penuh penyesalan yang terlambat. Namun tidak ada lagi tempat bagi perasaan itu untuk ditampung dalam hidupku. Sri selamat. Itu kalimat sederhana yang tetap membuat air mataku jatuh saat menjemput pagi-pagi di rumah sakit. Ia membuka mata dengan lambat, seperti seseorang yang kembali dari jurang gelap. Tatapannya padaku panjang, kosong sejenak, lalu perlahan diisi air mata yang tidak ia sembunyikan. "Maafkan ibu." Suaranya pecah, separuh antara sadar dan linglung. "Maaf. Ibu harusnya tahu. Ibu harusnya menjaga kamu." Aku tidak tahu apakah ia meminta maaf karena perannya yang samar dalam rencana Rizal, atau karena ia tak bisa menghentikan anaknya sendiri dari keputusan gila itu. Namun aku tahu satu hal, rasa sakit dalam ucapannya benar. Jujur. Tak berpura-pura. Aku menggenggam tangannya, memecah jarak yang dulu dipenuhi prasangka. "Aku juga terluka, Bu, tapi kita masih hidup. Kita bisa memperbaiki apapun yang tersisa." Itulah kemenangan sejati pada hari itu, bukan hukuman pada Rizal, tetapi kesempatan untuk memulai ulang, walau hanya dengan puing-puing yang tersisa. Jika aku mengira keadilan akan mengembalikan hidupku seperti sebelumnya, aku salah. Kehidupan pasca putusan justru terasa seperti berjalan di atas tanah baru yang belum kukenal. Tanpa peta, tanpa pedoman, hanya langkah-langkah kecil yang harus kuambil perlahan, dengan hati-hati. Rumah terasa seperti museum luka. Setiap sudut punya cerita. Gelas di meja tamu, rak dapur, laci kecil tempat botol misterius ditemukan. Aku tidak bisa membiarkan semua itu tetap di sana. Maka aku mulai menata ulang rumah. Memindahkan perabot, mengganti gelas-gelas lama, menyumbangkan benda-benda yang mengingatkan pada kegelapan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menegaskan bahwa aku yang menentukan apa yang tinggal, dan apa yang harus pergi. Tetangga masih berbisik. Beberapa menatapku dengan curiga, sebagian lain mulai merasa malu telah mempercayai tuduhan Rizal. Aku tidak menyalahkan siapapun. Manusia memang mudah percaya pada cerita yang rapi, apalagi jika disusun dengan air mata seorang suami yang tampak berduka. Dalam hari-hari sulit itu, orang-orang kecil yang dulu nyaris tak terlihat justru berdiri paling dekat denganku. Dian, yang mempertaruhkan pekerjaannya demi mengungkap rekaman CCTV. Pengacaraku, yang melampaui tugas profesionalnya dan menjadi figur penopang. Adik Sri, yang merawat kakaknya di rumah sakit tanpa mengenal lelah dan berjanji memastikan tidak ada satupun aset lagi yang disalahgunakan Rizal. Beberapa sahabat lama, yang percaya padaku bahkan ketika buktiku hanya berupa kegelisahan dan catatan kecil. Sri sendiri belajar mengakui apa yang selama ini ia tutupi, bahwa cinta seorang ibu dapat berubah menjadi ketakutan, dan ketakutan itu sering membuatnya diam dalam hal-hal yang seharusnya ia lawan. Ia tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi setiap kali aku duduk di samping ranjang rumah sakit, kami belajar berbicara tanpa benteng, jujur, lugas, meski pahit. Menang bukan berarti kembali menjadi diriku yang dulu. Menang berarti aku masih punya masa depan. Menang berarti setiap gelas teh yang kuminum tidak lagi ditanyai oleh paranoia. Menang berarti aku bisa mulai menulis ulang hidupku sendiri. Pelan-pelan, dengan tangan yang mulai pulih dari gemetar. Beberapa bulan kemudian, ketika matahari baru saja menyentuh ujung genting rumah, aku duduk di beranda.
Udara pagi mengembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun muda, aroma kehidupan baru. Rumah ini kini hening, tapi bukan hening yang mengancam. Hening yang damai. Hening yang memberi ruang bagi jiwaku untuk pulih. Sri sudah pulih cukup banyak. Ia berjalan pelan dengan tongkat, tetapi setiap langkahnya menunjukkan tekad. Kadang ia duduk di sampingku, memandang langit pagi dengan mata yang menyimpan banyak penyesalan tapi juga banyak harapan. Rizal, kini tinggal nama dalam berkas hukum. Ia menjalani hukumannya dengan sunyi, dan kabarnya tidak banyak yang menjenguk. Nama yang dulu dielu-elukan di lingkungan ini kini menjadi peringatan bahwa keserakahan bisa muncul dari orang yang paling kita percayai. Aku menyesap teh hangat perlahan. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tidak merasa curiga pada rasa manisnya. Tidak ada getaran takut. Tidak ada bayangan gelap di balik gelas. Hanya aku, aroma teh, dan pagi yang membentang. Kisahku mengajarkan sesuatu yang tidak romantis, tapi nyata. Bahwa kepercayaan bisa runtuh oleh hal-hal kecil. Bahwa ambisi dapat merusak hati orang yang tampaknya paling lembut. Dan bahwa kehidupan kadang menyelipkan peringatan melalui tanda-tanda yang tampak sepele. Gelas yang dipindah, botol tanpa label, tatapan yang terlalu lama. Aku tidak akan pernah melupakan malam-malam di ruang tahanan, suara pintu besi, rasa dingin lantai, atau tatapan Rizal ketika narasinya mulai runtuh. Semua itu menjadi bagian dari kisahku, kisah yang pahit, tapi jujur. Namun aku juga belajar ini. Kebenaran mungkin lambat, tapi ia keras kepala. Ia selalu menemukan jalan. Saat aku akhirnya berdiri dari kursi, menutup pintu beranda, dan melangkah keluar rumah, aku tahu satu hal. Hidupku tidak lagi didefinisikan oleh racun, baik yang dituangkan di gelas maupun yang bersembunyi di hati seseorang. Aku mengambil napas panjang. Inilah hidup baruku. Hening, sederhana, tapi milikku sepenuhnya.